warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid Rafi dari kelas PGMI 1C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ejaan bahasa Indonesia, pemakaian huruf. Untuk lebih selengkapnya, mari kita bahas bersama-sama. 1. Apa itu ejaan bahasa Indonesia? Ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan bahasa yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pemakaian huruf dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Selanjutnya, menurut Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama UEB, huruf abjad terdiri atas 26 huruf dimulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Untuk di slide berikutnya, kita akan membahas tentang huruf vokal. Menurut Pedoman Umum Bahasa Indonesia, huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. Di slide berikutnya, kita akan membahas tentang huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru dan tidak mendapatkan hambatan ataupun halangan. Jumlah huruf konsonan ada 21 huruf yaitu B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Di slide berikutnya, kita akan membahas tentang huruf diftong. Huruf diftong merupakan dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Huruf diftong juga disebut sebagai vokal rangkap. Huruf diftong terdiri dari AU, AI, OI, dan EI. Contoh penggunaan huruf diftong adalah contoh santai merupakan diftong dari kata AI. Kerbau merupakan contoh diftong dari kata AU, dan seterusnya. Selanjutnya adalah gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Berikut adalah contoh gabungan dari huruf konsonan. Huruf konsonan yang berada di posisi awal ada khusus, gabungan dari kata KH, ngarai, nyata, syarat, dan seterusnya. Berikutnya adalah huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Penggunaan huruf kapital dan contoh-contohnya. Yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal atau di awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Di sini yang bertindak sebagai huruf kapital adalah A, ditulis dengan huruf kapital.
dan seterusnya. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya dalam penulisan nama Aam Kamil dan Dewi Sartika. Yang ketiga adalah huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, Pak Aam bertanya, bagaimana kalau kuliah hari ini diliburkan? Di awal tanda petik, huruf B ditulis dengan huruf kapital. Untuk selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan. Termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam, Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah yang nomor 5 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya Sultan Hasanuddin Mahaputra Yamin. Berikut merupakan contoh. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia. Mulia di sini memakai huruf kapital. Semoga berbahagia Sultan. Sultan di sini juga memakai huruf kapital. Ditulis dengan huruf kapital. Slide selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, pangkat, yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu dalam instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru. Ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia menggunakan huruf kapital, dan seterusnya. Selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, Tarik Masehi. Hijriah di sini menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika, yang Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, nama peristiwa-peristiwa tersebut menggunakan huruf kapital. Selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta. J menggunakan huruf kapital Asia Tenggara dan Pulau Miangas. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk unsur bentuk sempurna, dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali tata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia menggunakan huruf kapital R dan I. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Termasuk contoh penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara dan lembaga, badan, organisasi, ataupun dokumen. Untuk selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, majalah, dan surat kabar.
Selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Slide selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Ya, Hasan. Bapak di sini menggunakan huruf kapital. Dan contoh lain, silahkan duduk di kata orang itu. Di sini yang menggunakan huruf kapital adalah di. Untuk slide berikutnya kita akan membahas tentang huruf miring. Yang pertama adalah huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya adalah sebagai contoh berikut. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Di sini yang merupakan judul buku adalah Salah Asuhan, maka ditulis menggunakan huruf kapital. Untuk yang selanjutnya adalah huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menegaskan kata atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Yang ketiga adalah huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Di sini kata asingnya adalah Garcinia mangostana, maka penulisannya ditulis menggunakan huruf miring. Untuk selanjutnya adalah huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat